Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini berjudul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah. Ini adalah terjemahan dari majalah The Light nomor 1 volume 71 bulan Januari sampai Februari 1994 dan diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia cabang DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Rintangan pertama yang berlanjut secara diam-diam itu muncul ketika di tahun 1911 Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad menulis dan menerbitkan sebuah majalah dengan judul A Muslim is One Who Accept All Those Appointed by God. Seorang muslim adalah mereka yang menerima sekalian yang diangkat Tuhan. Di dalam tulisan tersebut bertentangan dengan yang dijelaskan oleh pendiri Gerakan Ahmadiyah dan Kesepakatan Jamaah. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad mengutuk kafir kepada seluruh kaum muslimin di dunia yang tidak menyatakan baiat dan tidak bergabung dengan Mirza Ghulam Ahmad. Inilah yang menyebabkan timbulnya sejumlah kegemparan baik di kalangan kaum Ahmadi sendiri maupun di kalangan kaum muslimin pada umumnya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, karenanya Khawaja Kamaluddin cepat-cepat menjelaskan persoalan yang sebenarnya dan segera menerbitkan secara luas sebuah artikel dengan judul My Belief About Non-Ahmadi Muslim. Keyakinan saya mengenai kaum muslim non-Ahmadi. Tertanggal 18 Agustus 1911 dengan disaksikan oleh Maulana Nuruddin, sekaligus membubui kata-kata saya menguatkan itu dan Anda sebarkan itu. Ketika itu juga Maulana Nuruddin segera mengadakan penyelidikan di masyarakat mengenai kepercayaan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, seraya menandaskan seperti berikut ini. Masalah kufur dan Islam adalah perkara yang sangat peka. Bahkan Mian kita Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sendiri tidak mengerti permasalahannya. Setelah pernyataan ini memperjelas pernyataan yang disalah mengertikan oleh tulisan Mirza Mahmud Ahmad, muncullah pandangan Dr. Muhammad Iqbal bahwa tidak ada perbedaan antara Iqbal dengan Gerakan Ahmadiyah.
Pada kenyataannya beliau biasa kembali kepada Maulana Nuruddin untuk meminta pandangan perkara hukum Islam. Seperti sebuah contoh, kami kutip salah satu kejadian yang diceritakan oleh Maulana Abdul Majid Salik sebagai berikut. Akhirnya Allama Iqbal menyetujui mengambil istrinya kembali, di mana dia pernah berniat untuk menceraikannya. Dia kira bahwa di dalam hukum Islam perceraian itu diperbolehkan. Lalu dia mengutus Mirza Jalaluddin kepada Maulana Hakim Nuruddin di Qadian untuk meminta penjelasan mengenai posisi Islam. Maulana berkata bahwa menurut Islam perceraian itu tidak disukai, tetapi jika pikirannya sudah bimbang maka dia harus menikah kembali. Begitulah kata salah seorang maulwi, dan Allama akhirnya rujuk kembali dengan istri itu. Kemudian dia membawa istri itu ke Sialkot. Ini terjadi pada tahun 1913, terdapat dalam Zikir Iqbal halaman 70. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, dikala itu Dr. Muhammad Iqbal adalah pendukung yang paling gigih dalam menjalankan dakwah Islam yang dilaksanakan oleh Gerakan Ahmadiyah pada tahun 1913. Lord Hadley, salah seorang tokoh bangsawan Inggris, memeluk Islam di Inggris di bawah tangan Khawaja Kamaluddin, seorang dai muslim termasyhur di dunia barat. Untuk menyambut rasa bahagia ini, diadakanlah pertemuan besar kaum muslimin di kota Lahore yang diselenggarakan di gedung Gerakan Ahmadiyah di Lahore, yakni pusat kegiatan penyiaran Islam Gerakan Ahmadiyah. Di bawah ini kami kutip hasil pertemuan tersebut yang disebarluaskan pada waktu itu juga sebagai berikut. Seusai pengumuman pertemuan kaum muslimin di kota Lahore dan sekitarnya dilaksanakan tanggal 23 November 1913 jam 15.30 waktu setempat di gedung Gerakan Ahmadiyah Lahore. Bahkan sebelum acara dimulai, kaum muslimin telah berbondong-bondong datang dan bersamaan itu diresmikan pembukaan Masjid Ahmadiyah dan tenda-tenda yang didirikan penuh sesak. Di samping kehadiran kaum muslimin dari berbagai organisasi dan jamaah, juga banyak para pengikut agama lain ikut hadir. Tuan Kan Syekh Khairuddin, mantan Direktur Utama Departemen Perkeretaapian,
seorang yang bersemangat dalam setiap kiprah muslim secara nasional diangkat menjadi pimpinan pertemuan ini. Acara pertama adalah pembacaan kalam ilahi oleh Dr. Mirza Yakub Bey, salah seorang tokoh gerakan Ahmadiyah, yang kemudian disusul pembacaan puisi oleh Sufi Ghulam Muhammad dengan membacakan puisi Mujaddid dengan memuji kebesaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Dr. Sayyid Muhammad Hussein Shah menyampaikan ceramah hampir 1 jam dengan penuh ketulusan. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.